Shalom, shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, kembali pada pagi hari yang indah ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semua di pagi hari ini terambil di dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, yang mengatakan demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Haleluya. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita seringkali disibukkan dengan kesibukan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan hal-hal yang menyangkut kehidupan kita sendiri. Tanpa disadari seringkali kita tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Maka untuk berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, itu adalah perkara yang sulit untuk kita wujudkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini dikenal dalam budaya Ibrani atau orang Yahudi, yaitu sebagai sema, yang mengandung arti sema itu adalah mendengar dalam bahasa Ibrani. Orang Yahudi di zaman ini mengucapkan sema pada pagi dan pada malam hari, dan menganggapnya sebagai kewajiban yang penting. Nah, perkataan ini Yesus sebut sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata sema ini seperti kata syahadat yang wajib diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, saudaraku di dalam Tuhan, perintah ini sepertinya mustahil kita pelihara. Kemustahilan itu disebabkan oleh keberadaan alami manusia. Tidak ada bukti yang lebih nyata tentang ketidakmampuan manusia memelihara hukum Allah selain perintah ini. Tidak satupun manusia dengan kodratnya yang berdosa dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya 24 jam sehari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini mustahil bagi manusia alami. Namun melanggar sebuah perintah Allah adalah dosa. Jadi tanpa memperhitungkan dosa yang kita lakukan setiap hari, kita telah terkutuk karena tidak mampu memelihara perintah yang satu ini saja. Oleh karena ini, Yesus mengingatkan kaum Farisi berulang kali atas ketidakmampuan mereka memelihara hukum Allah. Ia berusaha membongkar kebangkitan rohani mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Tanpa penebusan dosa yang ia sediakan dan kediaman Roh Kudus yang menguatkan dari dalam hati orang tertebus, mengasihi Allah adalah perkara yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan tetapi sebagai orang-orang percaya, kita telah dibersihkan dari dosa dan hati kita didiami oleh Roh Kudus. Jika demikian, bagaimana cara mengasihi Allah yang sepantasnya? Sama seperti pria di dalam Markus 9:24 yang meminta pertolongan supaya dapat lebih percaya lagi. Kita juga dapat meminta Allah membantu kita dalam bagian-bagian kehidupan kita yang kurang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Adalah kuasanya yang kita butuhkan untuk menaklukkan kemustahilan, sehingga kita perlu mencari dan menggunakan kuasa Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, mari kita dengarkan pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita.
Maka bagian firman Tuhan ini memberikan 3 hal penting yang perlu kita mengerti. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mengasihi Allah dengan segenap hati? Karena Dia tahu kalau kita tidak menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, hati kita bisa melenceng dari kehendak-Nya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Contoh konkret dalam hal hubungan kita dengan sesama, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Atau kamu bisa saja memiliki pasangan yang tidak sepadan, di mana ia akan menghujat imanmu kepada Tuhan. Ini pun merupakan siasat dari si jahat untuk membelokkan hati kita dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bicara hati adalah pusat kehidupan bagi orang Yahudi. Maka berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas kehidupan kita. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa? Karena kita tahu bahwa iblis sedang bekerja semakin giat di hari-hari untuk menangkap jiwa yang tidak memiliki fondasi yang kuat dan benar di dalam Kristus, sehingga jiwamu akan terombang-ambing oleh segala tipu musibah iblis, dan akhirnya orang lemah imannya akan jatuh ke dalam penyembahan atau pemujaan berbagai hal yang pada hakikatnya berlawanan dengan kehendak Allah atau bukan memuliakan nama Tuhan. Ibaratnya memiliki ilah lain atau mentuhankan sesuatu lain atau melebihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang menawan jiwamu tiap-tiap hari, apa yang kau anggap penting dalam hatimu. Oleh sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Dengan kata lain, mari kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hidup kita, sehingga hidup kita tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Itu yang kedua yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan sesuai firman Tuhan ini adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita? Karena Tuhan tahu masing-masing dari kita memiliki kelemahan yang mungkin bisa menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita. Iblis bisa membalikkan fakta-fakta yang benar bahwa Tuhan memberikan kasih karunia tidak terbatas. Dengan anggapan berbuat dosa pun kamu bisa masuk surga. Iblis licik, iblis pintar untuk memutarbalikkan firman Tuhan, menghasut manusia. Oleh sebab itu, dengan kekuatan kita harus mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, apa yang menjadi kekuatan dalam hidupmu? Apakah kesehatanmu, apakah hartamu, atau jabatanmu? Dengan kata lain, kalau kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, kalau kekuatan kita harta, maka kasihanilah Tuhan dengan hartamu. Kalau kekuatanmu adalah jabatan, maka dengan jabatanmu harus mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, apapun yang kita andalkan dalam kehidupan kita harus takluk dan tunduk di bawah kuasa Tuhan, sehingga kita tidak mentuhankan apa yang kita miliki, tetapi ialah kita mengasihi dan mentuhankan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari sudah cukup jelas bagi kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan kesungguhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita. Jangan ada yang lebih kita kasihi selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan,
Mari kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan di sepanjang hari ini, dengan engkau bekerja sungguh-sungguh, dengan engkau melakukan aktivitasmu, dengan melibatkan Tuhan. Mari, biarlah apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat berkarya bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Yakinlah ketika engkau melibatkan Tuhan, ada perkara-perkara yang ajaib, yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.